Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa afdalul anam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid At-Taqwa Muhammadiyah beserta pimpinan PCM yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan termasuk hamba Allah yang cinta kepada nabinya sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih membahas kajian tentang harta. Tapi ayat yang kita angkat, yang akan kita bahas, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat laisa. Laisa ini termasuk kalau dalam kajian nahwu ismu kana wa akhwatuha. Isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi kana itu ada saudara-saudaranya. Di antaranya ada laisa. Isim kana ini punya tugas kalau dalam bahasa Arab, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merofakkan isim, menasabkan khobar. Ini kalau dalam kajian nahwu. Jadi dalam bahasa Arab itu, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau di awalnya ada kana, nah kana ini nanti akan ada isimnya, akan ada khobarnya. Termasuk juga laisa. Nah, di awal ayat ini Allah mengatakan laisal birra, tidaklah disebut dengan kebaikan.
Berarti birro ini khobarnya laisa. Tidaklah disebut dengan kebaikan antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kalau wajah kita ini, muka kita ini hanya dipalingkan ke arah timur dan barat. Kita sholat menghadap kiblat. Kalau kita yang jauh ini arah kiblat timur ke barat. Kalau kita yang jauh nih dari Ka'bah itu, jadi arah kiblat kita ini timur ke barat. Barat. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani itu sama juga. Yahudi itu menghadap ke barat, Nasrani itu menghadap ke timur. Jadi kalau hanya ukuran kebaikan itu hanya memalingkan muka ke arah timur dan barat, sesungguhnya itu bukan kebaikan yang hakiki. Baik-baik, soleh-soleh, tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu saja. Maka kalau seperti itu, apa bedanya kita ini dengan orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani? Sama. Tidak ada bedanya. Apalagi kita di Indonesia. Mereka pakai kupiah, kita pakai kupiah. Kita pakai baju koko, mereka pakai baju koko. Kembali kalau koko, ya kan? Koko itu panggilan orang Cina. Pakai baju teluk belanga, mereka pun pakai baju teluk belanga. Nah, oleh karena itu, dalam ayat ini ada penekanan yang Allah berikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kata Allah, kebaikan yang sesungguhnya itu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Maka kita simpulkan ini iman. Iman. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab. Kemudian termin yang kedua Allah sebutkan kebaikan yang sesungguhnya itu selain daripada pernyataan keimanan, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab. Atal mala, memberikan harta, zawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, orang dalam perjalanan, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan orang yang riqab ini kalau dulu maknanya hamba yang mau merdeka. Tapi sekarang udah bergeser sedikit. Dulu sudah kita jelaskan riqab itu. Di antaranya adalah orang yang ditawan oleh musuh Islam. Dulu kan sudah kita jelaskan riqab itu. Jadi ada orang Islam ditawan atau disandera oleh non-muslim. Dia minta tebusan. Maka zakat boleh diberikan orang ini. Kenapa? Karena dia riqab.
Yang kedua, perdagangan manusia. Jadi ada orang Islam ditawarkan bekerja ke Malaysia misalnya, ke Singapura. Daftar dia, rupanya dimasukkan dalam gudang. Dibilang nantilah, kita sekarang training dulu. Rupanya disekap dalam gudang itu, nanti akan diperjualbelikan. Kalau kau mau bebas, mau dikeluarkan, tebus. Itu termasuk riqab. Atau orang yang dijajah. Maka orang dijajah itu juga termasuk bagian daripada riqab. Nah, kalau hanya memalingkan muka ke arah kiblat, memalingkan muka ke timur ke barat, itu kebaikan yang siapa saja bisa melakukannya. Salat itu ibadah yang sangat gampang sekali. Tidak butuh modal. Yang penting badan kita suci, yang penting pakaian kita juga suci, tempat suci, selesai. Tidak berat-berat. Maka karena sholat ini tidak berat, tidak ada pengganti ibadah sholat itu. Hanya saja Allah berikan keringanan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, pakai isyarat. Tak mampu pakai isyarat, dalam hati. Tak mampu, mati saja. Karena ibadah yang tidak membutuhkan tenaga yang kuat, fisik yang kuat, dan juga tidak ada modal. Jadi kalau ada orang memang tak mau sholat, apa yang menjadi berat bagi dia sholat? Hanya sekedar berdiri, takbir, ruku, sujud, itulah. Maka terlalu. Kalau bahasa Roma Irama kan terlalu. Jadi kalau ada orang tak sholat itulah balik dia, terlalu. Saya kalau di pengajian mak-mak saya sampaikan, yang boleh meninggalkan sholat ini, kalau laki-laki, 2. Satu, orang gila. Yang kedua, kafir. Jadi kalau ada suami ibu-ibu, saya bilang tak mau sholat, tanya, bang, abang gila? Enggak. Berarti kan wajib dia sholat. Bang, abang kan gila enggak? Abang kafir. Manalah aku ni kafir. Tengok KTP ku, Islam. Kalau gitu bang, wajib abang sholat. Kan begitu. Kata Pak Ustadz tuh bang, yang boleh tak sholat ini satu kafir, yang kedua gila. Ya kalau perempuan kan ada masanya dia haid. Kalau bapak tidak ada yang haid, ada bapak datang bulan. Aku ni tak sholat ni Ustaz, datang bulan Ustaz. Tidak ada. Jadi hanya kafir dan gila itulah. Maka ibadah sholat itu sesungguhnya ibadah yang gampang. Karena tidak butuh tenaga yang ekstra, pemikiran yang ekstra, tidak juga membutuhkan modal. Maka dalam ayat ini, kalau hanya berpatokan dengan memalingkan muka ke arah kiblat, artinya ibadah sholat, itu dianggap sebuah kebaikan, maka itu kata Allah, belumlah dikatakan kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang hakiki itu, kalau kita ambil poin yang kedua tadi, wa atal mala ala hubbi. Setelah iman, karena iman ini kan pondasi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab, beriman kepada qadha dan qadar. 6 rukun iman itu kan dasar, pondasi. Karena ibadah apapun kalau tidak didasari oleh iman tidak akan diterima oleh Allah. Maka dasarnya iman. Nah, bukti dari iman ini, wujud daripada iman ini itulah amal soleh. Nah, di antara amal soleh itu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama
wal masakin wabnis sabil wasailin wa firriqah. Memberikan harta kepada orang lain itu bapak-bapak, saudara-saudara, itu berat. Kita punya duit, mau kita kasih ke orang, berat. Apalagi mikirnya, aduh, aku nyari duit ini bukannya gampang. Mesti bangun pagi-pagi, membawa pendodos, ya kan? Mundos sawit, bukannya mudah. Dodos kan? Ada yang minimal berapa, Pak? 10-15 kilo minimal. 25. Bahkan mungkin ada yang 50-70 kan? Tiba tandan sawit itu menimpa kepala kita. Bukan tandan sawit yang hancur, kepala kita yang pecah. Nah, lah dapat duit mau dikasihkan ke orang, berat. Kalau sholat tadi apa beratnya? Tidak berat. Badan bersih, suci, pakaian bersih, suci, tempat bersih, suci. Allahu Akbar. Tidak ada beratnya. Angkat takbir bukanlah perlu tenaga dalam. Ada orang angkat takbir gini, Pak? Enggak. Ya kan? Mana ada? Atau ruku, mana ada? Bangun dari sujud biasa aja. Tapi kalau mengeluarkan harta itu berat. Banyak iblisnya itu. Ini saudara kandung kita, susah. Mau kita kasih, banyak iblisnya. Kadang masuk dia ke dalam hati kita kan, masuk ke dalam pikiran kita. Kita masih bisa mengelak. Ada istri, ada anak. Istri pula bilang, mau dikasih kemana duit itu? Karena bapak ditakut pula dengan istri kan. Udah, enggak lah. Enggak aku kasih kemana-mana. Untuk dikau lah. Lah, selesai. Belum lagi kan anak. Ya kan? Pak, belikan aku ini. Padahal kita mau ngasih zawil qurbah kita tadi. Saudara kita tadi. Kerabat kita tadi. Sepupu kita tadi. Ponakan kita tadi, tak jadi. Tak jadi. Berat. Maka kemarin saya jelaskan bahwa menurut Buya Hamka, kalau kita ini punya harta, kata Buya Hamka, ada dua sifat. Ada dua sifat buruk, sifat tercela yang hinggap dalam diri kita. Satu, pelit, kikir. Jadi bapak-bapak, orang yang punya duit itu banyak yang pelit, banyak yang kikir. Maka dulu orang di kampung saya itu bilang, wajar aja Pak Haji itu kaya, ngapa pelit ya? Kan? Wajarnya kaya kan, pelit. Tak mau dia bantu orang kan? Jangankan orang lain, ngurusi dia sendiri pun dia tak mau. Kata orang Pak Haji sakit, belilah obat, enggak lah. Biar nanti hilang sendiri penyakit. Beli obat untuk dirinya sendiri kita mau. Pak Haji ini lebaran Pak Haji, cobalah pakai baju yang baru lah. Untuk apa? Baju yang lama masih ada. Untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita ibadah itu, sholat itu kan dianjurkan pakai wangi-wangian, baju yang paling bagus. Kita mau. Pak Haji, masa makan ikan asin terus? Sekali-kalilah ikan nila goreng gitu kan? Atau yang mahal itu ikan apa? Gurami misalnya kan? Yang penting ikan. Ini ikan asin terus. Kucing pun mungkin muntah dia kalau makan ikan asin terus. Pak Haji itu tak muntah-muntah. Padahal untuk kesehatan diri dia sendiri. Maka bapak-bapak dianjurkan kita oleh Nabi berdoa agar kita jangan jadi orang pelit. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ada kalimat Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal ajzi wal kasal, dari penyakit yang lemah,
lemah semangat, ya kan? Lemah tuh. Lemah ekonomi, lemah pendidikan, wal kasal dan pemalas. Dia ada doanya agar kita tidak jadi orang yang lemah, tidak jadi orang pemalas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit jubn, penakut. Berjumpa dengan RT takut. Padahal RT itu tidak makan orang dia, takut. Berjumpa dengan ketua masjid takut. Takut semua. Apalagi disuruh berjalan sendirian tengah malam, tambah takut. Jadi ada doanya. Kemudian wal bukhl. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit pelit. Sifat pelit. Ya ada doanya. Nah, jadi kata Buya Hamka, orang yang punya harta itu dia akan dihinggapi dua penyakit, dua sifat yang tercela. Di antaranya pelit. Kemudian apa sifat tercela yang kedua kata Buya Hamka? Tamak, rakus. Jadi kalau orang itu punya harta, dia akan muncul sifat tercelanya rakus. Kalau udah rakus itu kan tak lagi melihat halal haram. Yang penting hartanya bertambah, terserah. Mau halal, mau haram, hantam aja. Halal, haram, hantam. Oh, kalau udah seperti itu, ngeri hidup. Kejam. Lebih kejam dari Fir'aun dan Korun itu. Kalau udah seperti itu kan. Nah, kata Buya Hamka, apa caranya untuk menghindari dua penyakit ini? Pelit, kemudian rakus. Caranya adalah zakat, infak, dan sedekah. Ketika kita melatih diri kita berzakat, ketika melatih diri kita berinfak, ketika melatih diri kita wa'atal mala ala hubbihi, kita berikan harta itu kepada saudara kita, kita bantu saudara kita yang susah, itu melatih diri kita untuk menghilangkan penyakit kikir, penyakit tamak. Tapi kalau orang tak pernah dia mengeluarkan hartanya zakat, enggak berinfak, enggak bersedekah, berarti dia sedang menyuburkan, menumbuh kembangkan sifat bakhil dan tamak tadi. Na'udzubillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi dulu kan pernah juga kita bahas bahwa di dalam harta yang kita miliki itu tidak mutlak punya kita semua. Ada hak orang lain. Walaupun hak orang lain itu tidak banyak, hanya 2,5%. Itulah zakat. Nah, kepada keluarga yang termasuk di dalam ini, zawil qurba, itu bukan dengan zakat. Jadi maksud atal mala ala hubbihi, karena nanti di ujung ayat ini ada juga wa aqamas shalah wa ataz zakah. Jadi secara khusus Allah sebutkan zakat. Nah, tapi wa atal mala ala hubbihi bukan zakat namanya. Maka kemarin menjawablah apa yang ditanyakan oleh bapak-bapak terkait zakat. Jadi kalau kepada keluarga itu solusinya bukan zakat. Kalau kita zakat ya sedikit, 2,5%. 10 juta kan hanya 250.000. Mana bisa menyelesaikan kondisi kekurangan keluarga kita. Tapi kalau wa'atal mala, kita memberikan dalam bentuk sedekah, kita memberikan dalam bentuk hadiah, tidak dibatasi 2,5%. Berapapun boleh. Walaupun Pak Ustadz kan ada hadis Nabi. Dalam hadis itu memberi bantuan kepada keluarga 2 pahalanya. 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahim. Betul. Itu bukan dalam konteks zakat. Itu dalam konteks sedekah tadi atau hadiah. Maka kalau kita mau memberikan bantuan dalam bentuk sedekah, kalau memang saudara kita yang susah, tapi kalau dia misalnya dalam kondisi tidak susah kan hadiah namanya. Nah, maka 2 pahala yang kita dapatkan. 1 pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Kalau kepada keluarga. Tapi zakat tidak masuk di bagian itu.
Karena tidak akan bisa menyelesaikan kalau dengan sedikit, hanya 2,5%. Nah, kalau mau menyelesaikan permasalahan keluarga itu, ya dengan sedekah, karena tidak dibatasi. Wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Nah, kepada anak yatim. Anak yatim juga tidak termasuk mustahik zakat. Tidak ada dalam mustahik zakat itu anak yatim. Sebelumnya juga sudah kita bahas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terus innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tidak ada yatim. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Tidak ada. Maka anak yatim tidak berhak menerima zakat. Pak Ustadz, tapi dia miskin. Nah, berarti bukan yatimnya, miskinnya. Di Pekanbaru itu ada beberapa perguruan tinggi memberikan bantuan kepada anak yatim. Lalu saya sampaikan, disebut anak yatim itu ada 2 syaratnya. Ini hadis ini. Dikatakan yatim itu qad mata waliduhu, mati bapaknya. Oke, mati nggak bapaknya? Mati. Ada juga bapaknya nggak mati, tapi yang mengatakannya mati maknya, ya kan? Istrinya itu. Kemana suami kakak? Lah mati. Nggak ada lagi di dunia, nggak nampak lagi mukanya, lah mati. Padahal masih hidup karena tak suka tadi kan, dianggap lah mati. Padahal ada. Ternyata suaminya menikah lagi di tempat lain, dianggapnya mati. Nah, itu tak bisa dikatakan anak yatim. Jadi anak ibu nih tidak ada lagi bapak adalah mati, padahal bapaknya masih ada. Tidak bisa, betul-betul mati dia. Nah, qad mata waliduhu, mati bapaknya. Yang kedua, walam yablu, belum balik. Di 2 ini tak bisa dipisahkan. Mati bapaknya dan belum balik. Kalau bapaknya tak mati, belum balik, berarti bukan yatim. Walaupun tak ada lagi bapaknya, mungkin tak lagi di kampung itu, tak lagi di rumah itu, tidak bisa disebut yatim. Atau bapaknya mati, tapi anak ini sudah balik, tidak bisa juga disebut dengan yatim. Nah, muncul lagi pertanyaan, balik itu berapa ukuran umurnya? Berapa tahun? Balik lagi ke fikih. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dengan balik itu umur 15 sanatan. 15 tahun. Berarti kalau kita 15 tahun itu tamat apa? SMP kan? SMP. Kemudian ada lagi pendapat mengatakan anak yatim itu berdasarkan Al-Quran hatta balagun nikah, sampai umur nikah. Nah, berapa pula umur nikah nih? Di negara kita nih berubah-ubah. Dulu usia menikah itu 19 tahun. Sekarang 19 tahun itu untuk perempuan, 21 tahun untuk laki-laki. Lah berubah usia pernikahan itu. Nah, disinilah kita kalau menurut fatwa MUI belum ada juga MUI memfatwakan usia dari anak itu balik berapa tahun. Maka ada pendapat yang tengah-tengah. Kalau seperti itu, balik itu anak berusia 15 sampai 18. Artinya kalau udah 18 tahun dia udah tamat SMA. Nah, banyak yang seperti ini. Jadi 15 itu standar minimumnya, begitu kan?
kemudian maksimumnya 18. Maka banyak masjid di Pekanbaru itu dia masih membantu anak yatim yang masih sekolah sampai SMA. Tapi kalau sudah perguruan tinggi tidak lagi dibantunya. Kenapa? Karena dianggap sudah balik. Nah, kalau seperti itu Ustaz, kami kan membantu anak yatim itu karena miskin. Nah, saya bilang kalau seperti itu, kalau sudah kuliah jangan lagi disebut yatim. Kalau memang dia tidak mampu, miskin saja. Tetap dibantu, tapi dari asnaf miskinnya. Karena anak yatim tidak masuk asnaf zakat. Kemarin mungkin dengan infak. Nah, karena dia tetap kuliah, yang awalnya anak yatim, lalu dia tetap kuliah tidak mampu, jangan lagi masuk kelompok anak yatimnya, tapi masukkan pada kelompok asnaf miskin. Bisa dari dana zakat. Pada intinya anak yatim tidak berhak menerima zakat. Kecuali kalau yang bersangkutan itu statusnya menjadi miskin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, walaupun miskin ini kan dalam ayat ini sebenarnya dia boleh diberi dana infak, sedekah boleh. Diberikan dana zakat juga boleh. Tapi ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa mengeluarkan harta itu kepada keluarga terdekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, kepada riqab, memberikan harta, membantu dalam bentuk harta, itu berat. Maka kalau orang dah sanggup melakukan ini, berarti memang dia sudah mencapai hakikat dari kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hebatnya kita di Muhammadiyah. Walaupun kadang-kadang kita sedikit, tapi orang Muhammadiyah ini tidak ada yang pelit-pelit. Apalagi kalau dalam urusan membangun rumah ibadah, dalam urusan pendidikan, tidak ada yang pelit-pelit. Ada duit, bantu. Saya yakin masjid kita bisa seperti ini menandakan bahwa anggota perserikatan kita ini tidak pelit. Kalau pelit-pelit akan jadi sebagus ini masjid. Bukan berarti kalau di tempat lain masjidnya tidak bagus berarti orangnya pelit-pelit. Yang nanti bilang berarti Ustadz ada tempat kami itu, ada juga nih orang kita juga di PCM di mana masjidnya aduh Ustadz kayak mau roboh. Berarti orang itu pelit-pelit. Nah, jangan kita berburuk sangka. Mungkin ekonomi mereka belum kuat. Tapi rata-rata. Saya pagi kemarin jumpa dengan ketua kita, ketua PWM, Ustadz Dr. Hendri Sayuti. Karena ada kawan beliau, pengurus Muhammadiyah juga, tapi di Jawa Barat. Berkunjung dia menjadi asesor di kampus kami. Kata Pak Rektor kami, Dr. Ayi Yunus ini orang Muhammadiyah. Jadi paslah nanti bilang ke saya, nanti Pak Doktor gimana caranya melobi beliau. Oke, saya tanya, betul dia Muhammadiyah? Saya kenal katanya sama Ketua PM Riau, Ustadz Hendri. Langsung saya telepon kan. Saya bilang, ketua, ini kawan ketua ini mau mengasesmen kampus kami, asesor di kampus kami. Oh, ceritalah. Udahlah katanya, saya Jumat pulang. Kata ketua, Jumatlah kita jumpa ngopi. Maka saya bawa jumpa dengan beliau. Apa kata Pak Ketua kita? Saya dulu ketika Pak Prof Nazir jadi rektor, Pak Prof Nazir kan pimpinan PWM, kami banyak kecewa. Kami mengajukan untuk dapat beasiswa, tak mau dia bantu. Apa gunanya Pak Prof ini jadi rektor? Tak bisa membantu untuk memberikan beasiswa. Pokoknya semua kegiatan Muhammadiyah banyak ditolak. Tapi lama rasa saya tak percaya dengan Pak Prof Nazir ini. Sampai Pak Prof Nazir pernah jadi ketua PWM. Saya tak percaya. Sekarang ketika saya jadi ketua PWM, hilanglah rasa tidak percaya saya itu. Setiap kali saya mengajak beliau ke daerah,
beliau tengoklah, mak, sekolah ini atapnya rusak. Apa kata beliau? Nanti saya kasih 25 juta ya. Ini perlu berapa biaya ubahnya ya? Saya sumbanglah 10 juta ya. Saya bingung pula. Dulu bapak ini pelit, tapi sekarang kok kenapa dia berubah? Mau membantu. Setelah dicari tahu, rupanya ketika dia susah itu, dia memang tak punya duit. Dan dia sedang memperbaiki ekonominya, dia berkebun. Disuruhnya orang untuk menanam sawit. Rupanya hari ini kebun sawitnya tidak kurang dari 50 sampai 70 hektar. Ini wajar kalau sekarang ini, dulu tak bisa dia membantu Muhammadiyah, sekarang bisa dia membantu Muhammadiyah. Rupanya kesimpulannya kata Ustadz Hendri ini, kita orang Muhammadiyah ini harus kuat ekonomi. Terserahlah, kalau yang di perkampungan banyak-banyaklah berkebun. Kalau yang di perkotaan mungkin dengan bisnis. Terserah, yang penting mesti kuat ekonomi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya yakinlah, makanya saya sampaikan betul itu Pak Ketua. Tengoklah PCM, bukan PDM. PCM kita di Tapung Hilir. Oh iya katanya. Saya sering ke sana. Kan kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kuat ekonomi. Coba kalau lemah ekonomi, kita kasihan. Beberapa PDM kita datangi. Jangankan terang kayak gini. Bola lampu listrik hanya ada 3. Gelap. Mau beli bola pun nampaknya persyaratan kita tak terbeli katanya kan. Kenapa? Karena lemah ekonomi. Maka itu luar biasa kita. Khusus untuk Tapung Hilir ini terus perkuat ekonomi. Bahkan Pak Ketua berharap nanti kita betul-betul punya aset kebun hanya untuk perserikatan begitu kan. Khususlah. Sehingga operasional perserikatan itu ada kebun khusus. Untuk operasional masjid, untuk pembangunan sekolah. Saya udah bisik-bisik juga dengan Pak Imam kita kan. Sudah ada di sini SMP? Belum. Kalau SD sudah ada. Bila perlu saya bilang minimal lah sampai SMA. Kalau memang lahannya sudah ada, bisa kita bangun bertingkat kan. Tak bisa 20 tingkat, 2 tingkat lah. Kan bisa. Di bawahnya SMP, di atasnya SMA. Kalau nanti mau selanjutnya nanti ke perguruan tinggi juga tidak ada masalah. Walaupun kita jauh, tapi dicari orang. Saya semenjak bergerak di perguruan tinggi ini, di Lampung itu ada perguruan tinggi NU. Jauh. Tapi ramai. Mahasiswanya ramai. Saya heran pula. Maka perlu juga saya bilang ke Pak Rektor, kita belajar nih. Apa caranya nih? Jauh di pedalaman, tapi ramai mahasiswa. Mahasiswa online itu lebih ramai pula dari yang offline. Maka perlu kita belajar saya bilang. Tidak nutup kemungkinan, ya kan, di PCM Tapung Hilir ini pendidikannya mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Bila perlu 11-12 dengan umri. Oh kan hebat juga. Ya, jadi memang harus semangat seperti itu Ketua. Anak-anak muda kita ini kalau kita berikan semangat, insya Allah. Maka dengan hal seperti ini kita perlu menguatkan ekonomi. Ya kan? Wa atal mala ala hubbihi ini bisa kita memberi orang itu, entah keluarga kita, entah kerabat kita, entah itu anak yatim, apakah itu orang miskin, ataukah itu orang perjalanan, ataukah itu riqab, bisa kita memberi itu karena ekonomi kita kuat. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan ekonomi, gimana kita mau bantu orang? Untuk diri kita sendiri saja tak cukup. Maka salah satu kelebihan Muhammadiyah itu di situ. Ketika ada di antara perserikatan kita yang memang maju ekonominya, dia selalu mensupport untuk kegiatan-kegiatan dalam perserikatan. Maka ke depan memang kita mesti punya aset sendiri.
Kalau di Pekanbaru aset Muhammadiyah ini tanah banyak, tapi tak terkelola dengan baik. Kosong aja. Ditumbuhi sama rumput-rumput, ditumbuhi apa itu? Kalau kami orang Palembang nyebutnya petai Cino. Tahu petai Cino? Yang kecil-kecil itu kan? Banyak. Apa tuh Pak? Gelah? Oh itu namanya. Padahal kalau ditanamlah dengan tanaman yang bisa menghasilkan produktif kan hebat. Maka di Tapung Hilir ini kalau ada anggota persyarikatan kita atau orang lain yang mewakafkan tanah, tanamlah sawit. 3 tahun nanti bisa menopang semua operasional, pendidikan kita, masjid dan lain sebagainya. Sehingga nampak kekuatan kita. Kemudian apalagi kebaikan yang sesungguhnya itu? Wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Sekali lagi bahwa menunaikan zakat itu ya kalau kita harta sudah sampai nisabnya. Karena kalau harta kita sudah sampai nisab kita kaya sebenarnya. Karena orang berzakat itu kan orang kaya. Hartanya sudah sampai nisabnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas berapa nisab itu. Tapi kalau belum sampai nisabnya, maka tidak bisa disebut kaya. Jadi kalau bapak-bapak penghasilannya sudah sampai nisab, 85 gram emas setahun, karena harga emas ini naik, kalau sekarang ini anggaplah 7 juta. Berarti 7 kali 12. 7 kali 1 7, 7 kali 2, 14. Berarti lebih kurang 84 juta. Jadi kalau setahun ada orang penghasilannya 84 juta, kaya itu. Sebulan itu 7 juta. Kaya deh. Karena sudah sampai nisab. Tapi kalau penghasilan 1,5 juta, enggak kaya loh. Anak 5. Manalah mau hidup kan? Maka kita mesti menguatkan bidang ekonomi. Karena sudah isya. Nanti kita sambung lagi. Demikianlah, mudah-mudahan ini menjadi satu iktibar, pelajaran bagi kita dan bisa kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.